Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada wa in kana laka walidani, jika engkau memiliki kedua orang tua, fa'adabul waladi, maka adapun tata keramanya seorang anak, ma'al walidaini, bersama kedua orang tua, al-muslimina, yang muslim, itu ithna asyara, ada 12. Jadi kata beliau, jika engkau memiliki kedua orang tua, maka adapun adab-adabnya, tata keramanya seorang anak bersama kedua orang tua yang muslim itu adalah 12. Al-awalu, yang pertama adalah ayyasma'a kalamahuma. Hendaknya anak itu mendengar ucapan kedua orang tuanya. Walau syatman, meskipun ucapan kedua orang tuanya tadi adalah omelan. Meskipun ucapan kedua orang tuanya tadi adalah omelan, kita sebagai anak itu tetap harus mendengar ucapan keduanya. Nah, mendengarnya tadi min ghairi jawabin lahuma, tanpa menjawab keduanya. Jadi tata krama seorang anak kepada kedua orang tua yang pertama adalah hendaknya anak tadi ketika kedua orang tuanya berbicara, hendaknya anak tadi mendengarkan. Meskipun kedua orang tuanya tadi itu sedang ngomel-ngomel, tetap hendaknya anak tadi mendengarkan tanpa menjawab ucapan daripada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian wasani, yang kedua adalah ayyakuma liqiyamihima. Ayyakuma, hendaknya anak itu berdiri liqiyamihima, karena berdirinya kedua orang tuanya. Nah, tujuannya apa? Tauqiran lahuma, untuk menghormati keduanya, wa hifdzan, dan untuk menjaga lihurmatihima, kehormatan kedua orang tua. Wa in kana dunahu, meskipun kedua orang tuanya tadi itu berada di bawahnya, fil martabati, di dalam kedudukan. Meskipun kedua orang tuanya tadi secara status sosial, kedua orang tuanya tadi itu berada di bawahnya, tetap hendaknya anak tadi menghormati orang tuanya. Yaitu ketika orang tuanya berdiri, dia juga ikut berdiri. Tujuannya apa? Untuk menghormati keduanya. Kemudian yang ketiga, wasalithu ayyam tathila li amrihima. Hendaknya anak melaksanakan perintah kedua orang tuanya. Fima, pada apa saja, ya'muronihi, yang kedua orang tuanya tadi memerintahkan anak, au ahaduhuma, atau yang memerintahkan tadi adalah salah satu dari keduanya. Walau fima, meskipun perintah tadi fima pada sesuatu yadurruhu, yang bisa membahayakan anak. Idza lam yakunil amru, ketika perintahnya tadi itu bukanlah fi ma'asillahi ta'ala, di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi adab-adab yang ketiga adalah hendaknya anak melaksanakan perintah-perintah kedua orang tuanya, meskipun hal itu bisa membahayakan anak. Misalnya kedua orang tuanya tadi memerintahkan anaknya berjihad, maka hendaknya anak melaksanakan perintah keduanya.
Kemudian kewajiban melaksanakan perintah kedua orang tuanya tadi selama perintah tadi bukanlah untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian warrabi'u yang keempat adalah alla yamshiya amamahuma. Hendaknya tidak berjalan siapa anak amamahuma di depan kedua orang tuanya. Kenapa? Ta'azuman alaihima, karena mengagungkan kedua orang tuanya. Bal akan tetapi yamshi, hendaknya anak tadi berjalan biizaihima, berjalan sejajar dengan kedua orang tuanya tadi, au khalfahuma, atau berjalan di belakang kedua orang tuanya. Fa in masya amamahuma, jika anak tadi berjalan di depan kedua orang tuanya li amrin, karena ada satu hal, iqtadahul hal, yang mana keadaan menuntut kepada keadaan tersebut. Jika seorang anak berjalan di depan kedua orang tuanya li amrin, karena ada satu hal, iqtadahul hal, yang keadaan menuntut kepada sesuatu tadi, fala ba'sa, maka hal itu tidak masalah. Hina idzin, ketika itu. Jadi hendaknya, yang pertama, hendaknya anak tidak boleh berjalan di depan kedua orang tuanya. Akan tetapi jika ada satu hal yang menuntut anak tadi harus berjalan di depan kedua orang tuanya, maka itu tidak masalah. Misalnya jalannya sempit dan tidak ada jalan selain kecuali harus lewat di depan kedua orang tuanya, maka itu tidak masalah. Kemudian wal khamisu, yang kelima adalah alla yarfa'a, hendaknya anak tidak mengangkat sautahu, suaranya, fauqa aswatihima, melebihi suara kedua orang tuanya, au aswati ahadihima, atau melebihi suara salah satu dari kedua orang tuanya. Tujuannya apa? Sulukan lil adab ma'ahuma, karena menjalankan adab bersama keduanya. Wa hadza, adapun ini, tidak boleh mengangkat suaranya melebihi suara kedua orang tuanya. Ini adalah aukadul adabi, yaitu paling ditekankan daripada seluruh adab-adab. Kama qalahu Ramliyu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ramli fi Umdatir Rabih, di dalam kitab Umdah Ar-Rabih. Kemudian wasadisu, yang keenam adalah ayulabbiya da'watahuma, hendaknya anak menjawab atau menyaut panggilan kedua orang tua. Ayyujibu nida'ahuma, ayyujiba nida'ahuma, yaitu menjawab panggilan kedua orang tuanya tadi, bijawabin linin, yaitu dengan jawaban yang lain, lembut. Ya dulu, yang mana jawaban tadi menunjukkan ala ta'zimihima, atas mengagungkan keduanya. Kaqaulika, seperti ucapanmu, labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Au na'am, atau mengucapkan na'am, ketika dipanggil kedua orang tua kita mengucapkan na'am, ya. Au sayyidi, yang makna sayyidi ini adalah tuanku, ketika dipanggil kedua orang tua kita menjawab sayyidi, siap tuanku, nah, seperti itu. Nah, sayyidi ini untuk ayah, au sayyidati ini untuk ibu. Kemudian wasabi'u, yang ketujuh adalah
ayahriso, hendaknya anak berusaha, au yuhafidho, atau anak menjaga, ala tolabi mardotihima, untuk mencari keriduan keduanya. Mencari keriduan keduanya tadi bi ahwali, yaitu dengan perbuatan-perbuatan atau dengan sikap-sikap, wal aqwali, dan dengan ucapan-ucapan. Wathaminu, yang kedelapan adalah ayakhfidho lahuma janahadzulli, yaitu hendaknya anak merendahkan lahuma, bagi kedua orang tuanya, janahadzulli, yaitu sayap kehinaan. Ai janahahu adzalila, yaitu sayapnya anak tadi adzalila, yang hina. Wadzalika, hal itu, ungkapan itu, sayap kehinaan tadi, itu adalah kinayatun, itu kata kiasan, anit tawadhu'i walin, daripada bersikap rendah diri dan lembut. Ka'ayyakhdimahuma binafsihi, seperti anak tadi melayani kedua orang tuanya, binafsihi, dengan dirinya. Wa ayyut'imahuma, dan memberi makan atau menyuapi kedua orang tuanya tadi, biyadihi, dengan tangannya. Yaitu ketika misalnya orang tuanya tadi sudah sangat tua, li ajzihima, karena keduanya sudah tidak mampu. Wa yu'thirahuma, dan hendaknya anak tadi mendahulukan kedua orang tuanya, ala nafsihi, didahulukan atas dirinya, wa auladihi, dan atas anak-anaknya. Artinya harus lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan orang tua daripada dirinya pribadi. Kemudian watasi'u, yang kesembilan adalah alla yamunna, yaitu anak tadi tidak boleh mengungkit-ungkit, alaihima, atas kedua orang tuanya, bil birri, dengan kebaikan yang pernah anak tadi lakukan, lahuma, kepada kedua orang tuanya. Wala bil qiyami li amrihima, dan juga anak tadi tidak boleh mengungkit-ungkit bil qiyami, dengan sebab telah melaksanakan li amrihima, perintah kedua orang tuanya. Ka'ayyakula, seperti dia mengatakan, a'taitukuma kada wa kada, aku telah memberikan kepada kalian berdua ini dan itu. Ini ucapan ini enggak boleh. Wa fa'altu kadza lakuma, dan aku telah melaksanakan ini untuk kalian berdua. Ini juga ucapan yang tidak diperbolehkan. Fa innal manna, karena sesungguhnya mengungkit-ungkit itu yuksirul quluba, itu bisa menghancurkan hati. Wa min dzalika, dan diantaranya lagi, selain mengungkit-ungkit bisa menghancurkan hati, qil, dikatakan, innal manna, sesungguhnya mengungkit-ungkit itu akhul manni, itu saudaranya mengungkit-ungkit. Ai, maknanya adalah al-imtinana, sesungguhnya mengungkit-ungkit, bita'didis sona'i, dengan menghitung-hitung perbuatan, itu akhul qat'i, yaitu adalah memutus persaudaraan. Jadi mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, itu sama saja memutuskan persaudaraan. Kemudian wal ashiru, yang ke-10 adalah alla yang dzura ilaihima, hendaknya anak tidak
tidak boleh bagi anak melihat kepada kedua orang tua syazron, yaitu dengan pandangan sinis. Bi fathi syin, dengan dibaca fathah shinnya sya, wa sukuni zai, dan dengan dibaca sukunnya zai, syazron. Wa huwa, adapun syazron itu adalah nadrul ghadban, yaitu pandangan marah. Ini enggak boleh memandang kepada kedua orang tua dengan pandangan marah. Bimuakhiril ain, dengan mengakhirkan mata. Ini bentuknya ini ya seperti ketika kita marah, yaitu dengan pandangan sinis. Pandangan marah dengan mengakhirkan mata. Au huwa nadhuru, atau syazron tadi itu adalah memandang atau pandangan an yaminin wa shimalin, yaitu memandang tapi sambil nengok kanan dan nengok kiri. Au huwa, ataupun syazron tadi itu adalah nadhrun, memandang, fihi, yang ada di dalam pandangan tadi itu i'radun, berpaling. Yaitu seperti kalau kita marah, memandang sambil kita ini berpaling kepada orang yang kita marahi. Kama fil qamus, sebagaimana di dalam qamus. Kemudian wal hadi asyarah, dan yang ke-11 adalah alla yaktiba bikasri ta', dengan dibaca kasrah ta'nya, yaktiba ayyajma'a, tidak boleh anak tadi mengumpulkan. Au bidhamil ya, atau dibaca dhammah ya-nya, wa tasdidit ta', dan dengan dibaca tasdid ta'-nya. Jadi alla yuqattiba, itu alla yuqattiba maknanya adalah ayu bisa, tidak boleh anak tadi mencemberutkan wajhahu, wajahnya, fi wajhihima, di hadapan kedua orang tuanya. Ini yang ke-11. Yang ke-12 wa tsani asyarah, dan yang ke-12 adalah alla yusafira, seorang anak tidak boleh bersafar illa, kecuali biidznihima, kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Safarul jihad, seperti bersafar untuk jihad, wa hajjit tatawu'in, dan seperti bersafar untuk melakukan haji sunnah, wa ziyarati anbiya, atau untuk berziarah ke makam para nabi, wa auliya, atau berziarah untuk bersafar untuk berziarah ke makam wali-wali. Wa safaron, dan atau melakukan safar lam taglib, yang secara umum tidak ada fihi, di dalam safar tadi, as-salamatu, keselamatan, li tijaratin, untuk berdagang. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya safar tersebut itu yahrumu, haram hukumnya, idza lam yakun, jika tidak adanya safar tadi, biidzni aslin, dengan izin asal, yaitu kedua orang tua, abin wa ummin. Wa in ala, meskipun ke atas, yaitu kakek dan nenek. Wa in adhinaman huwa aqrabu minhu, meskipun mengizini orang yang dia sangat dekat dengan asal, yaitu ibu dan ayah. Nah, ketika misalnya ibu dan ayah itu tidak ada, kemudian anak tadi minta izin bersafar, minta izinnya tadi kepada orang yang sangat dekat dengan ibu dan ayah, dan orang tadi memberikan izin, itu tetap tidak diperbolehkan. Illa, kecuali safaron, kecuali melakukan safar, li ta'alumi fardin, untuk mempelajari perkara yang fardu.
walau kifayatan, meskipun yang fardu tadi adalah fardu kifayah. Seperti apa? Katola bin nahwi, seperti safar untuk mencari ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu, wadarojatil ifta, dan untuk mencari derajatnya ifta, yaitu memberi fatwa. Ya, ini enggak masalah, tidak perlu minta izin kepada kedua orang tuanya. Fala yahrumu alaihi, maka tidak haram alaihi atasnya. Wa illam ya'dzan asluhu, meskipun tidak memberi izin siapa kedua orang tuanya. Kata demikian tertulis fi Fathil Mu'in, di dalam kitab Fathul Mu'in. Wa ammal walidanil kafirani, adapun kedua orang tua yang kafir, fa'adabul walad, maka adapun adabnya seorang anak, ma'ahuma, bersama kedua orang tuanya yang kafir, itu adalah musahabatuhuma, yaitu bergaul dengan keduanya, fil umur, di dalam perkara-perkara allati yang la tata'allaku, yang mana perkara-perkara tersebut itu tidak berhubungan bidin dengan agama, madamahayan, selama dia hidup. Wa mu'amalatuhuma, dan memperlakukan keduanya, bil hilmi, dengan lemah lembut, wal ihtimal, dan bersabar di dalam menghadapi keduanya. Wama, dan apa saja, taqtadihi, yang menuntut kepada ma, apa, makarimul akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak, wasyami, dan kemuliaan-kemuliaan budi pekerti atau sifat-sifat, yaitu bergaul dengan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.